Tadi sudah diungkapkan, masih begitu banyak yang belum disertifikasi. Guru negeri, guru swasta, yang guru tetap yayasan maksudnya Mas. Terus guru honorer, guru TK, guru di bawah Kemendikbud, Kemenak ya. Nah, kalau saya melihat Mas, kan ada diskresi untuk guru penggerak. Ya, ada diskresi. Tadi disampaikan. Jadi kami mohon diskresi juga untuk guru-guru yang diangkat 2005, 2015 sebagaimana pesan di Undang-Undang Guru dan Dosen. Itu 2005 sampai dengan 2015. Sampai di sini dulu ada anak-anak. Jangan kaget dulu, Ibu ngomong berdasarkan undang-undang. Nah, kalau boleh, yo mereka disertifikasi wae Thomas. Diluluskan pakai portofolio. Nanti saya matur sama Pak Menteri. Mengapa ini? Karena penghargaan dan jangan sampai mereka sampai pensiun 2028 enggak kebagian kuotanya, karena kuotanya 300.000. Saya enggak yakin pemerintah mengalokasikan dana 300.000 per tahun, nggih Mas nggih. Dan tadi Mas Temu sudah nyampaikan juga, Bapak Ibu, mungkin perlu surat apa Mas, bahwa sertifikasi guru ini bisa juga dibiayai oleh Pemda, gitu ya Mas? Mas Temu? Ya. Ya, nggih. Jadi teman-teman PGRI bantu nih mereka supaya dibiayai oleh Pemda. Jangan ditolak ya Mas kalau ada satu Pemda rame-rame mau membiayai. Boten nggih? Boten. Ya wes. Tenang. Sudah kami ada surat dari kami keterkaitan dengan biaya mandiri dari Pemda. Bahkan saat ini sudah ada 29 Pemda yang mengajukan ke kami. 29 dari 520-an Pemda. Jadi teman-teman ayo berlomba-lomba. Yang penting Mas sebenarnya gini. Karena ini adalah amanat Undang-Undang Guru dan Dosen. Jangan tahu-tahu 2028 dikunci tapi kewajiban tidak dipenuhi, yaitu 2005 sampai 2015. Udahlah disertifikasi aja semua, diluluskan gitu Mas. Guyu Mas Temu guyu Mas Temu guyu. Nah kenapa ini? Coba kita belajar sama dikti. Dikti itu sama-sama Undang-Undang Guru dan Dosen. Pakainya portofolio. Kenapa kita tidak ikut sama dengan apa yang dilakukan oleh dikti? Nah, wah ini nanti terjadi kecurangan. Ya enggak no, yang penting dibuat sistemnya Mas. Melu dikti. Lah ini orang-orang dari 2005 sampai sekarang ini, orang di kampung, orang tidak ada online-nya, kongkon rame-rame mendaftar gitu loh Mas, pakai online mesakno, kasihan Mas, kasihan sekali mereka. Kalau nangis tuh Mas sama Bu Uni, bukan sama Mas Temu. Namanya aspirasi. Mas Temu pokoknya dengarkan, nanti dibicarakan. Oke. Jadi portofolio itu adalah amanat Undang-Undang Guru dan Dosen, bukan PPG dalam jabatan, bukan PLPG. Jadi kita ikut di sistem perguruan tinggi. Sistemnya diperbaiki sehingga bisa kegaruk semua itu Mas. 2005 terutama 2015. Terus Mas Temu tadi mengemukakan udah 1.500 yang disertifikasi.
Lah itu Mas, udah pada pensiun ya Mas. Mereka udah pada pensiun rame-rame. Jadi kalau di cleansing datanya itu nggak sampai 1.300. Itu ya Mas. Namanya ibunya guru. Yang jaluk macam-macam Mas. Ya. Bentar. Senyum-senyum Mas Temu, senyum-senyum. Nah, ini Mas. Seleksi ini kadang-kadang belum terkena semua guru-guru. Ini yang nanya nanti Pak Temu udah menyampaikan cuma sedikit waktunya. Silakan mulai tulis di chat. Nanti akan kita sampaikan. Ya. Kuotanya bisa enggak itu 300.000 kalau dengan Pemda 23 tadi. Jangan sampai enggak ada. Terus Mas, sistemnya itu wah angel tenan Mas. Aja ditutup dong. Orang aku lagi tatap-tatapan muka sama Mas Temu. Nih, gini Mas. Wes biarin aja. Ini ibu sama anaknya. Coba ada UTL, ada macam-macam. Padahal zaman sekarang itu dengan adanya ChatGPT, yang paling utama titik beratnya itu metodologi atau tentang kompetensi pedagogik. Itu Mas. Jadi pengalaman mengajar mereka. Jadi usul Mas, yang model-model sekarang perlu juga dievaluasi kembali. Setuju ya para guru? Pasti setuju di sana. Ya, ada ChatGPT. Wah, kadang-kadang gurunya kalah karo muridnya Mas. Muridnya itu udah pinter karena pegangnya macam-macam. Jadi kalau heavy kepada intelektual, kepada teori Mas udah nggak cocok nih Mas. Ya, biar Mas Temu nanti ngobrol. Ini permintaan Bu Ketum, ya. Ini seleksi akademik. Ditanya, teori ini sulit banget Mas. Masukin aja seleksi administrasi Mas, nggak usah pakai seleksi akademik ya gitu Mas. Tuh ya Mas. Terus udah bentuknya itu nggak usah berubah-ubah, melu dikti wae Mas, portofolio. Jadi waktunya terlalu lama ini Mas, banyak yang ngeluh. Mereka itu nggak bisa mengajar karena meninggalkan kelas, sementara gurunya kurang. Gurunya kurang. Ya Mas ya. Kemudian kuota ditambah, yang udah pensiun, model sertifikasi dipermudah, atau diluluskan semua itu yang 2005. Kayak ini, kayak P3K sekarang. Itu kalau yang sudah lulus tes administrasi, ya udah Mas. Kadang-kadang kan mereka juga tahu-tahu dibayarkannya 1 tahun kemudian udah pensiun mesake. Paling tidak merasakan gitu Mas. Kalau perlu nanti kita diskusi lebih lanjut ke kantornya Mas Temu. Bila perlu menghadap Pak Menteri siap, menghadap siapa saja siap. Ini namanya berjuang. Nanti nih anak-anak kami ini Pak Dudung sama Pak, kamu nama saya yang ganteng ini, berdua-duanya ganteng. Pak Sumardiansa setelah Mas Temu menyelesaikan jawaban dari saya. Enggak semua dijawab, enggak apa-apa Mas. Tapi ini tolong jangan sampai 2028, bukan salah mereka nggak ikut sertifikasi. Udah gitu tempatnya jauh-jauh mesake Mas. Wis toh, nanti sebentar lagi udah set dijen jadi dirjen. Wah, wis tak doakan. Namanya didoakan, ya kan? Didoakan para guru se-Indonesia. Doa Mas. Dulu didoakan ibu jadi direktur. Kok Mas, saya mlebu mono jadi direktur. Saiki jadi direktur. Naik lagi set dirjen, naik lagi dirjen Mas. Wis tak doakan. Ya. Yang penting tetap membuka komunikasi, jangan pilih kasih. Sebagai seorang pemimpin itu nggak boleh pilih kasih. Jadi sebagai pemimpin ya dengarkanlah curahan hati para guru ini. Monggo Mas, dijawab Mas. Nanti ada dari kelompok non-serdik mau bicara, nggak bisa semuanya. Tolong dicatat semuanya, ini bagian yang mau bicara-bicara siapa, tolong dibantu. Silakan Mas Temu, saya bukan menjawab, satu mengapresiasi, kedua memohon kelonggaran-kelonggaran.
kuota, jenis, dan lain sebagainya. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Ibu Unifa. Beberapa hal ada yang memang saran, juga beberapa hal masukan pada kami. Yang pertama, Ibu, keterkaitan dengan mekanisme untuk fleksibilitas pemberian sertifikasi. Kami sudah mencoba mengakomodir beberapa hal, karena data awal kami masuk 2021 akhir. Contoh halnya seperti yang SPLPG, kami sudah bisa mengakomodir untuk bisa diberikan untuk sertifikasi sama PPG dalam jabatan. Ujiannya jangan macam-macam, Mas. Ujiannya macam-macam itu. Oh, kalau susah-susah. Ujian sebenarnya tidak, ini justru ini kami sampaikan supaya nanti satu demi satu bisa kami lakukan. Kami memberikan fleksibilitas terhadap beberapa kategori, baik yang di kategori 1 yang Ibu sampaikan TMT 2015 ke bawah, maupun yang 2015 ke atas atau 2016 ke atas. Tapi mohon izin ini Bu Unifa, Bapak Ibu sekalian, bahwa seperti Bu Uni sampaikan, kenapa kok kita tidak bisa ikutin yang prosesnya sertifikasi untuk yang dosen? Undang-undangnya sama, padahal Undang-Undang 14 2005 PP-nya tentang guru dan dosen. Nah, Ibu juga mungkin besok PP-nya berbeda pengaturan. Nah, ini yang sedang kami coba lakukan juga, Bu Unifa sekalian, akan menyesuaikan keterkaitan semangat transformasi dengan PP gurunya yang akan kita coba sesuaikan, sehingga tepuk tangan buat Pak Temu. Tepuk tangan. PP-nya di ada beberapa penyesuaian yang bisa kita lakukan. Jangan gitu. PPG lagi, Mas. Kalau untuk dosen dulu menjadi dosen baru ke sertifikasinya. Sementara saat ini kondisi yang ada untuk guru memang harus bersertifikat sebelum diangkat menjadi jabatan fungsional guru, sehingga memang harus ada beberapa penyesuaian keterkaitan dengan kondisi yang ada. Yang berikutnya, sebenarnya sepakat ini Bu Uni sekalian, sebenarnya dulu semangat dari Mas Menteri yang ingin menyesuaikan terkait dengan adanya perubahan Undang-Undang Sikdiknas, yang mana baik guru yang sudah serdik atau mendapatkan hak kewajibannya, kewenangannya, sampai yang bersangkutan purna tugas, yang belum punya serdik akan diberikan tunjangan sesuai dengan kinerjanya. Sebenarnya sudah semangat yang sangat bagus sebetulnya. Cuma karena memang belum ditanggapi secara baik di umum gitu, sehingga belum terproses perubahan undang-undang tersebut. Nah, ini yang mungkin kedepannya kita akan sama-sama carikan jalan solusi seperti apa untuk bisa penyelesaian dengan cepat keterkaitan dengan mensertifikasi guru jabatan, tapi tidak meninggalkan kualitas. Kira-kira seperti itu Bu, yang kami juga ingat. Tentunya kita berharap layanan juga akan berjalan dengan baik. Nah, betul Ibu, keterkaitan dengan ada beberapa mekanisme uji CATBK, dan bahkan kami untuk yang seleksi tahun ini, akademik tahun ini, yang kami lakukan, kan kami tidak melakukan lagi untuk yang seleksi tahun 2022, kami pilahkan. Nah, kedepannya keterkaitan dengan proses sertifikasi sesuai dengan pengaturan dari peraturan yang ada, bahwa proses dimulai dari seleksi awal, proses pembelajaran diakhiri dengan uji kompetensi, seperti hal-halnya yang profesi yang lain. Cuma memang perlu kita lihat sekarang, harusnya dan kami sudah kembangkan untuk uji kompetensi mahasiswa PPG, UKM PPG di akhir, itu tidak lagi menguji kompetensinya profesional atau kontennya, tetapi adalah bagaimana profesional pedagogiknya yang harus diuji, atau PCK-nya, profesional content connection-nya, yang harus diuji di akhir. Itulah yang sedang kami lakukan perubahan untuk tahun 2023 ini. Tetapi karena dalam pengaturan Permendikbud 54 2022 bahwa yang sudah dilakukan seleksi awal, saat ini proses PPG masih menggunakan regulasi yang lama, pengaturan yang lama, itu yang kami sedang lakukan, tapi ada beberapa penyesuaian di dalamnya. Dan tentunya ini Bu Unifa sekalian, keterkaitan dengan target penyelesaian,
Itu kalau hanya kami lakukan sendiri tentunya tidak akan mampu, perlu adanya sinergitas, kerjasama, kolaborasi, semangat gotong royong sehingga saling bantu-membantu. Nah, kalau memang ada dari Pemda, monggo Bapak Ibu kami persilahkan untuk bisa disampaikan. Dari yayasan monggo tahun 2023 kami buka untuk bisa sama-sama kita kerjakan supaya penyelesaian bisa segera selesai. Dan seandainya dari Bapak Ibu mungkin ada yang bertanya, monggo nanti dari panitia bisa mengkompilasi, bisa dikirimkan kami, baik melalui WA kami hanya satu nomor teleponnya atau melalui surat kami persilahkan. Itu mungkin Bu Uni tanggapan dari saya sementara. Bapak Ibu sekalian, nanti ada saatnya pertanyaan yang sudah dipilih. Mas Temu berapa lama lagi? 5 menit, 10 menit, setengah jam, berapa menit lagi ada di sini? Saya ada waktu karena harus ini Bu, mendapat laporan yang hasil seleksi kemarin pukul 15.20 siap-siap kami untuk melaporkan, sehingga mungkin 4-5 menit lagi kami bisa membersamai Bapak sekalian. Oke. Kalau 4-5 menit lagi itu kalau dengan Bu Uni jadi 10 menit ya. Jadi 10 menit Mas Temu, nawar, ya. ngenyang gitu, ya. Nawar. Oke. Jadi 10 menit ya buat teman-teman peserta. Mana yang mana? Terima kasih, tepuk tangan yang meriah. Narasumber langsung dari Direktur PPG yang luar biasa, dipandu langsung oleh Ibu Ketua Umum. Nah, sekarang kita ingin mendengar Pak Temu pertanyaan dari peserta. Tadi saya lihat yang sudah angkat tangan itu Pak Istar dari Forum Guru Non Serdik. Silakan Pak Istar. Ya. Oke, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Unifah selaku Ketum PGRI, yang terhormat Pak Ismail selaku Direktur PPG, dan yang terhormat semua tim dari PGRI Pusat. Terima kasih Pak Moderator, kami dikasih kesempatan waktu untuk menyampaikan aspirasi kami. Mungkin saya sampaikan di awal, mulai dari hari Senin tanggal 15 bulan Mei 2023 kita berkunjung ke PGRI Pusat. Saat itu kami dengan tim PGNSI, Perkumpulan Guru Non Serdik Indonesia, Pak Ismail, Bu Unifah, kami saat itu ada niat dan minat sebenarnya mau turun ke lapangan. Izin Pak Istar, langsung pada pokok permasalahan. Siap. Ya, mungkin saya sejarah di awal Pak, sejarah di awal kita bentuk PGNSI ini adalah salah satu dari tim kami guru-guru non serdik, yang intinya bahwa kita dikawal oleh PGRI juga. Terima kasih Bu Nifa, kami sudah ditampung di asrama PGRI selama berhari-hari untuk menyampaikan aspirasi kami sampai ke Dewan Perwakilan Daerah RI juga. Jadi alurnya panjang sekali Bapak, nyuwun sewu Bapak, kita panjang sekali sampai kemarin kita ditemukan sama Pak Sultan untuk ke DPD, sampai ke Bu Evi juga. Jadi intinya kita emang dari teman-teman ini kalau bisa ya semua mohon untuk disertifikasi dengan skema portofolio, itu harapan kami Pak Ismail. Jadi kita sudah lama sebenarnya ngabdi, sudah mulai 2005 sampai sekarang kita masih harus ikut tes, pretest dan sebagainya. Ini nyuwun sewu istilahnya, waktu kita tidak bisa sudah ngopeni anak-anak SMA itu juga sudah seperti itu ribetnya dan sebagainya. Mungkin ini ada kebijakan dari pertanyaannya Menteri, Mas. Pertanyaan Pak Ismail, kami berharap, mohon dan sangat untuk skema portofolio untuk angkatan 2005-2015 ini harus diprioritaskan dan diselesaikan karena sudah melebihi batas. Itu mungkin harapan kami, mohon untuk direalisasikan. Intinya kami berharap sekali, ada sekitar 9.000 sekian kemarin sama Pak Bambang waktu diundang di DPD RI Pak. Mungkin pertanyaan saya mohon disampaikan ke Mas Menteri. Intinya kami berharap sekali untuk skema portofolio dan dipermudah
untuk kaitannya dengan sertifikasi. Itu mungkin Bapak Dudung. Terima kasih. Terima kasih Pak Istar. Satu lagi Pak Temu ya, satu